Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi intrusion detection system dan jenis-jenisnya. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Rizal dari kampus Universitas Dumai, Prodi Sistem Informasi. Dan video ini untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Keamanan Jaringan. Nah, apa sih itu IDS? IDS atau Intrusion Detection System adalah sistem keamanan jaringan yang dirancang untuk mendeteksi aktivitas tidak sah atau mencurigakan. IDS bekerja dengan cara memantau lalu lintas data atau aktivitas sistem untuk menemukan potensi ancaman. IDS tidak mencegah serangan, tetapi memberikan peringatan dini agar bisa direspon dengan cepat oleh administrator. Nah, di sini ada dua klasifikasi IDS. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan lokasi instalasi, dan yang kedua, klasifikasi berdasarkan metode deteksi. Jadi klasifikasi yang pertama yaitu lokasi instalasi. Ini menjelaskan di mana IDS dipasang dan apa yang diawasi. Tujuan klasifikasi ini untuk memahami area mana yang dijaga oleh IDS, jaringan, perangkat, atau keduanya. Nah, yang kedua, klasifikasi berdasarkan metode deteksi. Ini menjelaskan bagaimana IDS mendeteksi ancaman atau serangan itu sendiri. Nah, tujuan klasifikasi ini untuk membedakan teknik yang digunakan IDS dalam mengenali sebuah serangan. Nah, di sini klasifikasi IDS berdasarkan lokasi instalasi terdiri dari 3, yaitu Network Based IDS atau disingkat NIDS. Nah, yang kedua Host Based IDS atau HIDS, dan yang ketiga Hybrid IDS. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu Network Based IDS. Ciri-cirinya dipasang pada titik-titik penting dalam jaringan komputer, dan yang kedua memantau lalu lintas data yang melewati jaringan secara real time, dan yang ketiga mendeteksi serangan seperti port scanning, malware, dan DDoS. Contoh softwarenya Snort, Suricata. Yang kedua, Host Based IDS atau HIDS. Ciri-cirinya dipasang langsung pada perangkat atau host seperti server atau komputer pengguna. Yang kedua, memonitor aktivitas internal seperti perubahan file, log sistem, dan proses aktif. Yang ketiga, efektif untuk mendeteksi perubahan yang tidak sah di dalam sebuah sistem. Contoh softwarenya OSSEC dan Tripwire. Kita bahas yang ketiga, Hybrid IDS. Ciri-cirinya menggabungkan fungsi NIDS dan HIDS. Memiliki cakupan deteksi yang luas dan lebih mendalam. Dan yang ketiga, cocok untuk sistem dengan kebutuhan keamanan yang tinggi. Contohnya Prelude dan Symantec IDS. Nah, yang sekarang klasifikasi IDS berdasarkan metode deteksi. Nah, di sini ada 4, Signature Based IDS, Anomaly Based IDS, Heuristic Based IDS, dan yang keempat, Stateful Protocol Analysis IDS. Kita bahas dulu yang pertama, Signature Based IDS. Jadi ini mendeteksi serangan berdasarkan tanda tangan atau pola dari serangan yang sudah dikenal, cepat dan akurat untuk ancaman yang sudah diketahui, tidak efektif untuk serangan baru atau zero day attack. Nah, yang kedua, Anomaly Based IDS. Mendeteksi penyimpangan dari aktivitas normal sistem, dapat mengenali serangan baru yang belum ada tandanya, dan ini memiliki kelemahan dalam bentuk false positif atau peringatan palsu. Yang ketiga, Heuristic Based IDS. Menggunakan aturan yang logis, machine learning, atau kecerdasan buatan, atau bisa dibilang AI. Oke. Dapat belajar dari pola sebelumnya dan memperbaiki akurasi deteksi dan lebih
fleksibel dan adaptif namun kompleks. Dan yang terakhir, stateful protocol analyze IDS, menganalisis lalu lintas jaringan dengan pemahaman terhadap protokol standar, misalnya HTTP, TCP, FTP, dan dapat mendeteksi penyalahgunaan protokol secara lebih dalam. Dan yang terakhir ini cocok digunakan di sistem jaringan besar dengan lalu lintas yang kompleks. Kesimpulan dari jenis-jenis IDS, jadi IDS itu penting banget untuk mendeteksi serangan cyber secara dini. Nah, kalau berdasarkan lokasi instalasinya, kita punya NIDS, HIDS, Hybrid IDS. Dan klasifikasi yang kedua, berdasarkan metode deteksi, itu terdiri dari signature, anomali, heuristik, stateful. Nah, di menggabungkan berbagai jenis IDS itu bisa meningkatkan perlindungan sistem kita secara keseluruhan. Nah, jadi itu saja presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.